Anime-anime ini emang udah terkenal karena adegan sedihnya atau menjadi ikonik animenya sendiri. Nah, apa saja sih anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, yuk langsung saja kita ke list yang pertama. Tokyo Magnitude. Nah, anime ini menceritakan tentang gempa yang melanda Tokyo, Jepang yang berkekuatan 8 skala Richter. Nah, ada sepasang kakak beradik nih yang bernama Maria Ozawa, Mirai Onozawa, dan Yuki Onozawa. Awalnya mereka ini ingin pergi ke jembatan Tokyo untuk melihat pameran robotik. Sebelumnya Yuki ini pernah minta kepada ibunya, namun ibunya malah menolak karena pekerjaan dan menyuruh Mirai untuk mengantarkan Yuki. Nah, dengan terpaksa Mirai pun akhirnya mengantarkannya. Mirai sangat kesal kepada orang tuanya karena selalu mementingkan pekerjaan dan terlihat tidak peduli kepadanya. Nah, ini nih, di sini nih pesan yang tersampaikan, guys. Tiba-tiba gempa bumi yang berkekuatan 8 skala Richter melanda Tokyo dan berhasil mengguncang gedung-gedung yang ada di sekitarnya. Sorayori no Toibaso. Nah, bercerita mengenai gadis SMA yang bernama Tamaki Mari yang ingin melakukan hal-hal baru dan jalan-jalan demi menikmati masa mudanya. Namun rasa takut dan khawatir menghalanginya dalam melakukan hal baru. Sampai dia ini bertemulah dengan karakter yang bernama Shirase, guys, yang ingin mencari ibunya. Nah, ibunya ini adalah seorang anggota ekspedisi penelitian yang hilang di Antartika. Akhirnya mereka ini pergilah ke Kutub Selatan. Nah, di sana itu mereka berjuang dan tumbuh bersama dalam keadaan lingkungan yang sangat ekstrim. Nah, mungkin karena anime ini orisinil ya, jadi semua alurnya itu bisa dibilang berurutan, sehingga penulisnya itu bisa bebas bikin urutan ceritanya. Sayonara no Asa. Nah, kisahnya ini dimulai dengan karakter yang bernama Makuya, yang berasal dari sebuah ras yang keseluruhan anggotanya itu berhenti tumbuh pada usia pertengahan remaja mereka, guys. Nah, karena itulah ras Makuya itu orang-orangnya awet muda semua. Makuya ini tidak memiliki orang tua dan meski hari-harinya penuh dengan ketenangan, dia ini merasa sangat kesepian, guys. Nah, ketika itu kedamaian mereka ini musnah ketika ada sekelompok bala tentara yang menyerangnya dan berniat mencari rahasia apa yang membuat keabadian orang-orang di sana, guys. Sampai gadis tercantik di klan itu pun diculik serta pria yang disukai Makuya secara diam-diam ikut lenyap, guys. Emang sih Makuya ini dapat kabur, tetapi dia ini kehilangan teman-temannya dan juga kediamannya, guys. Sampai ketika dia ini di tengah hutan, guys, dia ini bertemu dengan Ariel, seorang laki-laki yang masih kanak-kanak dan kehilangan kedua orang tuanya. Nah, ceritanya ini nantinya bakalan menggambarkan sebuah saling tukar-menukar hubungan antara Ariel yang dapat bertumbuh dewasa dan juga Makuya yang nggak bisa tua. Omoide no Marnie, sebuah anime yang diproduksi oleh studio Ghibli yang sangat-sangat legendaris. Sasaki Anna adalah seorang gadis, emang sekilas itu kayak cowok. Anna ini adalah anak pendiam yang menderita karena asma, guys. Nah, karena sikapnya ini yang sedikit kasar dan jauh dari teman-temannya, membuat orang tuanya ini sangat khawatir, guys. Karena itulah dokter ini merekomendasikan Anna untuk dikirim ke pedesaan, dengan harapan bahwa udara di sana itu akan lebih bersih dan kehidupan santai akan meningkatkan kesehatannya. Nah, di sana itu di sebuah kota yang kecil di tepi laut, Anna menghabiskan musim panasnya bersama bibi dan pamannya sembari menggambar sketsa yang ia gemari, guys. Nah, suatu hari ketika berkeliaran di luar, Anna ini menemukan sebuah rumah besar yang terbengkalai. Namun apa yang dia temukan itu berbeda, guys. Kediaman itu tidaklah kosong seperti yang kelihatannya. Ada gadis misterius yang bernama Marnie di sana, guys. Malam demi malam pun mereka lalui. Sikap Marnie yang periang mulai menarik Anna untuk keluar dari cangkangnya. Namun tampaknya ada sesuatu yang lain berkaitan dengan gadis misterius itu, guys. Dan ya, ketika musim panas hampir berakhir, Anna ini mulai menemukan kebenaran di balik rumah misterius itu, guys. Kotonoha no Niwa. Anime ini menceritakan tentang seorang siswa yang bernama Takao yang bercita-cita menjadi seorang pembuat sepatu, guys. Nah, disitulah dia ini mulai menyibukkan dirinya dengan berbagai sketsa sepatu, bahkan saat-saat jam pelajaran. Lalu ada seorang guru nih yang bernama Yukari yang mengalami krisis kepercayaan karena dia ini dibenci oleh para siswi-siswi di kelasnya, guys. Nah, kok bisa dibenci, bang? Ternyata guru ini dibenci karena ada siswa laki-laki yang menembaknya, guys, atau jatuh cinta kepadanya.
Mereka berdua ini bertemu di suatu tempat duduk di taman, tempat yang biasalah mereka pakai saat berteduh ketika ada hujan yang turun. Sering kali mereka ini bertemu, membuat interaksi mereka ini terlihat intens banget. Takao ini bahkan tidak sadar kalau si Yukari ini adalah guru sketsa Jepang di kelasnya, dan Yukari sendiri berbohong kalau itu adalah pertemuan pertama mereka. Akhirnya si Takao ini mengatakan perasaannya ke Yukari guys. Bagi si guru itu seperti adegan yang sama, tetapi dengan siswa yang berbeda. Plastic Memories. Plastic Memories dikisahkan di masa depan guys, di mana manusia dan android hidup berdampingan. Android di sini itu disebut dengan Giftia. Nah, mereka ini memiliki emosi dan juga memori yang seperti manusia guys. Namun kekurangannya, mereka ini hanya dapat hidup selama 8000 jam guys, atau sekitar 9 tahun 4 bulan lah ya. Nah, barulah ceritanya itu dimulai ketika si karakter yang bermasuk kasa ini dengan seorang Giftia yang bernama Isla guys. Mereka berdua ini dipekerjakan di sebuah perusahaan yang membuat android terkemuka guys. Pekerjaan mereka ini adalah untuk mengambil sebuah android yang sudah habis masa hidupnya dari pemiliknya. Nah, karena pekerjaan mereka ini mengambil android, mereka ini bakalan menemukan banyak sekali tuh kisah-kisah para android dan pemiliknya yang mau tidak mau harus dipisahkan. Orange. Sebenarnya anime sejenis dengan Orange bukanlah untuk orang-orang yang suka fan service dan juga anak-anak fanboy Pico. Karena jujur aja anime seperti ini itu isinya tentang ikatan persahabatan dan juga ya pelajaran hidup. Dimana inti dari anime ini sendiri adalah tentang persahabatan yang begitu kental antara 6 karakter guys. Buat kalian yang otaknya udah dewasa walaupun umur kalian masih belasan tahun, gua jamin kalian bisa tertarik sama anime ini guys. Katanya masa SMA atau SMK itu masa yang paling indah. Cerita utama anime ini ada seorang siswi yang bernama Naho guys, yang tiba-tiba saja mendapatkan surat misterius yang mengatakan bahwa dikirim dari dirinya sendiri di masa depan yang berumur 26 tahun. Nah, isi surat itu berisi kumpulan kegiatan Naho waktu SMA. Awalnya ya Naho pasti kagak percaya lah ya. Tapi karena isi suratnya itu selalu sama dengan kejadian nyata guys, Naho pun mau tidak mau ya harus percaya. Akhirnya dia ini kedatangan siswa baru yang bernama Kakeru di kelas Naho. Dan ya memulai drama di dalam anime ini. Karena si Naho ini diberi misi oleh dirinya di masa depan untuk menyelamatkan Kakeru. Karena di masa depan Kakeru ini sudah tiada dan dibantu 4 kelompok sahabatnya guys. Nah, salah satunya adalah Suwa. Ingat ya, Suwa guys. Mereka ini berusaha mengubah masa depan mereka sendiri agar bisa terus bersama Kakeru hingga 10 tahun mendatang. Nah, kebaikan si karakter Suwa ini merelakan perasaannya demi sahabatnya. Itulah yang bakalan sedih banget guys. Sekaligus istimewanya anime ini karena bumbu NTR-nya dari hubungan mereka. Suka-suka bercerita mengenai seputar gadis cantik yang berambut biru guys, yang bernama Celoti. Sebelum itu ada kejadian di mana sejumlah monster mendadak muncul dan mengamuk. Seluruh umat manusia akhirnya punah guys, dan para penghuni permukaan bumi yang lain terpaksa mengungsi di pulau-pulau terapung di luar angkasa guys. Akhirnya 500 tahun berselang, Willem, seorang yang ditemukan berhasil selamat dari kepunahan. Tetapi setelah selama ini mengabdikan dirinya hanya untuk melindungi manusia, dia ini merasa tidak punya tempat di dunia yang baru tersebut guys. Sampailah kemudian dia ini bergabung di militer dan ditugaskan menjadi pengasuh bagi para prajurit perempuan. Dan ya, dia ini menyaksikan sekelompok gadis-gadis yang hidup hanya untuk bertarung hingga tewas guys. Dan ya, si Willem ini sekali lagi ingin menemukan orang-orang yang ingin dia lindungi. The best karakter untuk Willem guys, dimana Celoti dan Willem bagaikan pasangan yang ya cowoknya yang gua banget melindungi ceweknya demi apapun guys. Hahaha. Nah, itulah anime-anime dengan sebuah adegan yang ikonik banget di animenya yang bakalan membuat lu nangis terbahak.